semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, dan kelompok kami ini akan membahas tentang nikah siri dalam perspektif hukum Islam. Bersama saya Lopi Japarun Purba dengan NIM 230 20325. Dan saya Helda Krista Bebruswati dengan NIM 230 200 312. Dengan saya Nadila Putri Gunawan dengan NIM 2302 00126. Dan saya Nabila Zahra dengan NIM 210200349. Baiklah, perkenalan kami ini, selamat menyaksikan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia religius, pernikahan menjadi bagian penting dari tatanan sosial dan spiritual. Salah satu praktik pernikahan yang masih sering ditemui adalah pernikahan siri, yaitu pernikahan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Fenomena ini menimbulkan dilema antara legalitas agama dan administrasi negara, terutama di dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Di era modern yang menurut kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil, pemahaman mendalam terhadap konsep nikah siri, syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, serta dampak sosial dan hukumnya menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Presentasi ini bertujuan untuk mengupas persoalan pernikahan siri dari perspektif hukum Islam, serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik ini. Dalam konteks hukum Islam, di Indonesia, pernikahan siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama atau KUA atau instansi negara yang berwenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan pernikahan siri sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama, namun sah menurut agama Islam. Selanjutnya, pembahasan untuk dalam presentasi ini, yang pertama adanya apakah pengertian nikah siri menurut hukum Islam dan bagaimana penerapannya di masyarakat. Yang kedua, bagaimana syarat dan rukun nikah siri menurut hukum Islam sehingga dapat dianggap sah secara agama. Yang ketiga, apa saja dampak hukum sosial yang timbul akibat pelaksanaan nikah siri, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak istri, anak, dan status hukum keluarga. Yang keempat, bagaimana solusi hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul dari nikah siri, seperti status anak dan hak waris. Yang kelima, bagaimana hukum positif di Indonesia dalam memandang kedudukan nikah siri. Yang keenam, bagaimana penerapan nikah siri di dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketujuh, upaya apa yang dapat dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan siri agar pernikahannya dapat diakui oleh negara. Nah, tahukah kamu apa itu nikah siri? Nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan pernikahan resmi negara. Dan istilah siri ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia atau tersembunyi. Bagaimana sih penerapannya di masyarakat Indonesia? Nah, menurut Fatwa MUI tahun 2008 menyatakan bahwa nikah siri sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat, namun berpotensi menimbulkan masalah, terutama bagi perempuan dan anak. Nah, di Indonesia, kompilasi hukum Islam pada pasal 5 dan pasal 6 juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum. Nah, para ulama kontemporer juga menekankan pentingnya pencatatan nikah sebagai implementasi maqasid syariah untuk melindungi hak-hak semua pihak dalam konteks modern. Nah, apa aja sih syarat dan rukun nikah siri itu sendiri? Nah, menurut mazhab Syafi'i terdiri atas 5 unsur, yaitu yang pertama calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, dan juga ijab kabul yang diucapkan oleh wali dan suami dalam satu majelis. Nah, catatan penting nih, kehadiran wali dan saksi menjadi pembeda antara pernikahan yang sah dan tidak sah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, tapi ada juga nih syarat tambahan yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, selain rukun terdapat juga syarat dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan itu harus beragama Islam. Kedua, calon istri bukan merupakan mahram dari suami dan tidak dalam masa iddah dari pernikahan yang sebelumnya. Nah, wali juga harus laki-laki, muslim, balik, dan adil. Nah, saksi juga sama, dan saksi ini minimal 2 orang. Nah, terus ijab kabul yang harus dilakukan dalam satu majelis tanpa adanya jeda waktu yang panjang. Nah,
Nikah siri yang memenuhi rukun syarat tersebut secara prinsip sah menurut hukum Islam. Namun, karena tidak dicatatkan dalam lembaga negara, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif. Dampak hukum dan sosial nikah siri. Secara hukum, yang pertama, istri dan anak tidak dapat perlindungan hukum jika terjadi kekerasan atau perceraian. Yang kedua, istri tidak dianggap sah di mata hukum sehingga tidak punya hak atas nafkah atau warisan. Yang ketiga, anak dianggap tidak sah, sulit mendapatkan akta lahir dan hak kewarganegaraan. Secara sosial, yang pertama, istri sulit bersosialisasi dan sering dikucilkan karena dianggap perempuan simpanan. Yang kedua, anak rentan dan mengalami tekanan psikologis karena status hukum yang tidak jelas. Yang ketiga, keluarga bisa terganggu karena minimnya pengakuan dan legitimasi sosial. Solusi hukum Islam atas masalah nikah siri adalah nikah siri sering menimbulkan masalah hukum seperti status anak dan hak waris. Dalam Islam, anak tetap sah secara nasab. Tapi di mata hukum negara, anak dianggap lahir di luar nikah. Jika tidak ada akta nikah, ini berdampak pada pendidikan, kesehatan, hingga pencatatan identitas. Solusinya adalah yang pertama, isbat nikah di pengadilan agama agar pernikahan sah secara hukum dan anak dapat hak hukumnya. Yang kedua, edukasi hukum dan agama perlu ditingkatkan agar masyarakat sadar pentingnya pencatatan nikah. Yang ketiga, pemerintah perlu mempermudah akses dan biaya pencatatan nikah, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, perlindungan bagi perempuan dan anak harus ditegakkan, baik melalui hukum agama maupun hukum negara. Nah, pencatatan perkawinan menurut hukum positif Indonesia wajib dilakukan di kantor urus agama atau KUA untuk memperoleh pengakuan hukum negara dan akta nikah sebagai bukti sah perkawinan. Nikah siri hanya sah menurut agama Islam jika memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak diakui secara hukum negara karena tidak ditetapkan secara resmi. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan demi ketertiban hukum dan perlindungan hak suami dan istri. Untuk penerapannya sendiri, nikah siri itu adalah pernikahan yang sah menurut agama Islam karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama atau KUA, sehingga tidak dapat diakui secara hukum negara. Nah, praktik ini masih marak di masyarakat karena alasan ekonomi, poligami tanpa izin istri pertama atau kehamilan di luar nikah. Akibat tidak tercatat secara resmi, istri dan anak dari nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum seperti hak nafkah, harta bersama, dan warisan. Pemerintah mendorong pasangan nikah siri untuk mengajukan isbat nikah di pengadilan agama agar perkawinan dapat diakui secara hukum dan hak keluarga terlindungi. Kemudian, pernikahan yang nikah siri yang tidak tercatat resmi menimbulkan masalah hukum terkait status istri, anak, dan hak keperdataan. Nah, untuk mengatasinya dapat diajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahan diakui secara hukum negara. Syaratnya meliputi terpenuhi rukun nikah, alasan hukum kuat, dan bukti seperti saksi serta dokumen nikah. Prosesnya meliputi pendaftaran, sidang, dan pengambilan salinan putusan jika dikabulkan. Alternatif lain adalah menikah ulang resmi di KUA untuk memperoleh akta nikah. Untuk kasus tertentu, gugatan perdata yang pengajuan anak atau nafkah juga dapat diajukan dengan bukti hubungan suami istri. Kesimpulannya, nikah siri merupakan praktik pernikahan yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti adanya mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Namun, ketiadaan pencatatan resmi di instansi pemerintah membawa konsekuensi yang serius, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap istri dan anak, seperti status hukum anak, hak waris, dan hak nafkah. Oleh karena itu, meskipun nikah siri sah secara agama, pencatatan pernikahan tetap penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian status keluarga dalam masyarakat. Hukum Islam melalui prinsip makasib syariah pada dasarnya mendorong tercapainya kemaslahatan dengan menganjurkan pencatatan nikah sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam pernikahan. Saran terhadap penyelesaian permasalahan nikah siri memerlukan pendekatan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara, penyesuaian sistem administrasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam mengatasi problematika nikah siri di Indonesia. Dengan implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pelaksanaan nilai-nilai agama dan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat nikah siri, diperlukan pendekatan holistik melalui edukasi hukum dan agama kepada masyarakat, penyederhanaan prosedur pencatatan nikah oleh pemerintah, serta penguatan peran lembaga seperti KUA, pengadilan agama, dan organisasi perlindungan anak.
Pemerintah juga perlu menyediakan akses layanan hukum yang terjangkau serta memperkuat kolaborasi antara tokoh agama dan aparat negara agar pernikahan yang sah secara agama juga dapat diakui dan dilindungi secara hukum negara.